Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik, NPM 2019-210033. Ya, saya akan menjelaskan tentang presentasi saya tentang tugas studi IRD, DFD, dan IML. Normalisasi data. Normalisasi data adalah elemen dasar data mining untuk memastikan database tetap konsisten dalam proses normalisasi diperlukan transformasi guna mengubah data asli menjadi format yang memungkinkan pemrosesan data yang lebih efisien. Tujuan utama normalisasi data yakni menghilangkan redundansi data atau pengulangan dan menstandarisasi informasi untuk alur kerja data yang lebih baik. Normalisasi data digunakan untuk menskala data suatu atribut sehingga berada dalam rentang yang lebih kecil, seperti min 1 hingga 1 atau 0 hingga 1. Hal ini umumnya berguna untuk algoritma klasifikasi. 3 tahap normalisasi. Normalisasi 1 NF. Pada tahap ini, suatu data masih berbentuk tidak normal. Oleh karena itu, tahap ini dilakukan guna perubahan dari bentuk tabel yang tidak normal atau unnormalized table menjadi bentuk yang normal pertama atau 1NF. Nah, di sini ada bentuk dari beberapa bagian. Pertama ada ID member, nama member, tipe member, keterangan member, ID teater, nama teater, kota, ID movie, nama movie, ID faktur, waktu tayang, harga tiket, dan quality tiket. Selanjutnya ada normalisasi 2NF. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan tingkat awal. Setelah proses pertama terlampaui, pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang menjadi suatu harga tunggal yang berinteraksi antara setiap baris pada suatu tabel, dan setiap atribut harus mempunyai beberapa atomic atau bersifat atomic value. Ya, dapat kita lihat di situ ada beberapa bagian seperti ada beberapa tabel juga seperti tabel member, tabel teater, tabel movie, dan tabel faktur. Normalisasi 3NF. Pada tahap 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency merupakan fungsional yang berdasarkan sifat transivitas yang dalam artian pada tahap 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Inilah beberapa bentuk tabelnya, seperti ada tabel member, tabel teater, tabel tipe member, tabel movie, dan tabel faktur. Dan ada beberapa bagian lagi di dalamnya, seperti ID member, nama member, tipe member, dan untuk tabel lainnya. Di sini juga ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram adalah permodelan data atau sistem database. Fungsi IRD adalah memodelkan struktur atau hubungan antar data yang kompleks. Keberadaan Entity Relationship Diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengolah data yang biasanya bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data. Untuk menggambarkan dibutuhkan satu notasi. Notasi ialah seperangkat lambang yang menggambarkan data, 2 simbol sebagai lambang penanda, 3 bagan merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran, dan yang keempat adalah atribut. Nah, ini adalah bentuk dari IRD-nya. Di situ ada beberapa entitas seperti mahasiswa dan dosen, dan juga ada beberapa alur-alurnya. Seperti mahasiswa yang di situ ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, terus mahasiswa tersebut kembali ke mengambil,
mengambil mata kuliah, kode MK, di situ ada nama MK-nya, ada deskripsi MK-nya. Dari mata kuliah, mereka mengajak itu kembali ke dosen. Nah, dosen itu membimbing, di situ dosen juga bisa menginput data seperti NIP, alamat dosen, nama dosen. Terus digunakan untuk mata kuliahnya. Pertama ruang, kode ruang, lokasi, dan kapasitas. Ada DFT level 0 entry cache. Di situ ada SIKHS. Dari situ ada kembali ke dosen, laporan mata kuliah entry nilai, autentifikasi dosen, autentifikasi mahasiswa, terus dari mahasiswa itu login ke SIKHS. Atau untuk cetak atau unduh KHS. DFD level 1 entry KHS. Semuanya berawal dari memasukkan data KRS. Dan mahasiswa mengotentifikasi, login, terus tuh di situ mereka bisa memasukkan data KRS, simpan data, info mata kuliah, mereka mengambil mata kuliah, terus laporan mata kuliah. Dosen itu autentifikasi data yang telah di KRS yang telah diambil, terus juga untuk mengolah nilai yang akan keluar gitu. Dan juga bisa mencetak atau mengunduh KHS atau menampilkan KHS. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.